Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil pengembangan modul P5 kami dengan tema cindera mata dari kipas tangan bambu dan songket yang dilakukan oleh Titik Badriati, Berta Umaida Aisyah, dan Angga Pati. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Angga Pati. Kemudian di penjelasan kedua nanti akan disusul oleh Titik Badriati dan selanjutnya oleh Berta Umaida Aisyah. Baiklah, materi yang pertama yaitu modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Modul ini bertujuan untuk memperkuat profil pelajar Pancasila melalui pengembangan cindera mata khas daerah seperti kipas, tangan, bambu, dan songket. Siswa akan mempelajari makna simbolik, proses pembuatan, serta nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Tema cindera mata, satu identitas budaya. Cindera mata mencerminkan identitas budaya suatu daerah dan memiliki artistik yang tinggi. Kedua yaitu ekonomi kreatif. Pembuatan cindera mata merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga yaitu pelestarian tradisi. Mempelajari proses pembuatan cindera mata membantu melestarikan warisan budaya dan tradisi. Selanjutnya itu subtema, kipas tangan bambu dan songket. Kipas tangan bambu. Kipas tangan bambu merupakan cindera mata tradisional yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Barat, Bali, dan Sumatera Utara. Kedua, songket. Songket adalah kain tenun tradisional yang kaya akan motif dan warna berasal dari Sumatera Selatan, Bali, dan Lombok. Makna simbolik kipas tangan bambu dan songket. Satu, kipas tangan bambu itu melambangkan kehalusan, kelembutan, dan keanggunan dalam budaya Indonesia. Kedua, songket melambangkan kekayaan, kebanggaan, serta kehormatan dalam budaya Melayu. Ketiga, kesatuan budaya. Kedua cindera mata ini menggambarkan keberagaman dan persatuan budaya di Indonesia. Selanjutnya itu proses pembuatan kipas tangan bambu dan songket. Satu, pemilihan bahan. Pemilihan bahan baku yang berkualitas seperti bambu dan kain songket. Kedua, teknik pembuatan, proses serajutan dan perlipatan yang membutuhkan keterampilan dan kesabaran. Ketiga, finishing. Tahap akhir ini memfinalisasi produk dan memastikan kualitas cindera mata. Selanjutnya nilai-nilai Pancasila di dalam kipas tangan bambu dan songket. Satu, persatuan. Cindera mata ini mencerminkan keberagaman dan persatuan budaya Indonesia. Kedua, keadilan, yaitu pembuatan cindera mata ini mendukung ekonomi kreatif dan juga memberdayakan masyarakat. Ketiga, moralitas. Proses pembuatan cindera mata merefleksikan nilai-nilai keluhuran budaya. Manfaat kipas tangan bambu dan songket sebagai cindera mata. Satu, identitas budaya. Cindera mata ini memperkenalkan budaya dan juga tradisi lokal kepada masyarakat luas. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu profil P5 Proyek Cindera Mata. Di sini dengan Satuan Pendidikan SMA 3 Palembang, fase E, tema cindera mata, subtema kerajinan tangan dari bambu dan kain songket atau kipas tangan. Target siswanya yaitu kelas 11 dengan jumlah siswa 28 orang. Alat yang digunakan yaitu gunting, bor kecil, dan tang, serta guru menampilkan video pembelajaran tentang cara pembuatan kerajinan tangan. Bahan yang digunakan yaitu bambu kecil, kain songket dengan tampilan yang menarik, kawat, dan ultra beton. Materi selanjutnya yaitu dimensi, elemen, subelemen, profil pelajar Pancasila, proyek cindera mata. Di sini ada 4 dimensi. Yang pertama itu gotong royong dengan elemennya yaitu kolaborasi dan berbagi, kreatif dengan elemennya menghasilkan karya dan tindakan orisinil, mandiri dengan elemen pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, serta rahmatan lil alamin dengan elemen akhlak pribadi dan integritas. Di sini dijelaskan alur kegiatan proyek secara umum. Ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap pengenalan. Tahap pengenalan ini diawali dengan perkenalan, eksplorasi isu, refleksi awal, dan diskusi kritis. Lalu dilanjutkan pada tahap kedua, yaitu tahap kontekstualitas dengan 16 jam pelajaran, di mana langkah-langkahnya yaitu pengumpulan informasi, pengorganisasian kelompok, trust talk, dan penyusunan program. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap aksi, di mana pada tahap ini guru memberikan gambaran kepada siswa bagaimana cara membuat kipas dari kain songket tersebut. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap refleksi dan tindak lanjut dengan waktu 6 jam pelajaran. Pada tahap ini terdapat asesmen sumatif aksi nyata jurnal pengamatan keaktifan siswa.
yaitu asesmen sumatif solusi yang ditawarkan 3 jam pelajaran produk kerajinan tangan dari bambu dari kain songket, dan siswa melakukan refleksi dengan menjawab beberapa pertanyaan. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah asesmen diagnostik. Asesmen ini dilakukan sebelum proyek dimulai untuk mengukur kompetensi awal siswa yang dipakai untuk menentukan kebutuhan diferensiasi siswa, pembangunan alur dan kegiatan proyek, serta penentuan perkembangan sub-elemen antar fase. Adapun indikator yang digunakan untuk asesmen diagnostik ini ada 4. Yang pertama adalah dapat menjelaskan manfaat atau kegunaan dan cara membuat kerajinan kipas tangan dari bambu dengan sangat tepat. Yang kedua, dapat menjelaskan manfaat atau kegunaan dari cara membuat kerajinan kipas tangan dari bambu dengan tepat. Yang ketiga, dapat menjelaskan manfaat atau kegunaan dan cara membuat kerajinan kipas tangan dari bambu dengan cukup tepat. Yang keempat, dapat menjelaskan manfaat atau kegunaan dan cara membuat kerajinan kipas tangan dari bambu dengan kurang tepat. Dilakukan dengan strategi wawancara dalam bentuk tes lisan. Yang selanjutnya adalah asesmen formatif. Terdapat 4 indikator asesmen formatif. Yang pertama, siswa sangat kompak dalam bekerja kelompok. Yang kedua, siswa kompak dalam bekerja kelompok. Yang ketiga, siswa cukup kompak dalam bekerja kelompok. Dan yang keempat, siswa kurang kompak dalam bekerja kelompok. Strateginya adalah pengamatan dalam bentuk jurnal. Selanjutnya adalah asesmen sumatif. Terdapat 4 indikator. Yang pertama, informasi mengenai cara memilih bambu dan cara membuat kerajinan kipas tangan dari bambu bagi peserta didik sangat lengkap dan jelas. Yang kedua, informasi mengenai cara memilih bambu dan cara membuat kerajinan kipas tangan dari bambu bagi peserta didik lengkap dan jelas. Yang ketiga, informasi mengenai cara memilih bambu dan cara membuat kerajinan kipas tangan dari bambu bagi peserta didik cukup lengkap dan jelas. Yang keempat, informasi mengenai cara memilih bambu dan cara membuat kerajinan kipas tangan dari bambu bagi peserta didik kurang lengkap dan jelas. Dilakukan menggunakan strategi proyek kelompok dalam bentuk produk kerajinan kipas tangan dari bambu. Baiklah, dari penjelasan yang sudah kami lakukan, pada dasarnya modul ini memperkuat profil pelajar Pancasila melalui cenderamata khas daerah. Modul ini memperkenalkan kepada siswa nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam cenderamata tradisional seperti kipas tangan, bambu, dan songket. Dengan mempelajari makna dan proses dari pembuatan kipas tangan, bambu, dan songket, diharapkan siswa dapat memperkuat profil pelajar Pancasila dan menghargai keberagaman budaya Indonesia.